Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Bertemu lagi dengan channel saya, Petani Cerdas Gania ya. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Malahai, Brebes, Jawa Tengah. Ya, ikutin video sampai selesai. Nanti kita bisa melihat petani itu merawat tanamannya memakai racun atau obat apa saja. Yang kemudian konsentrasi yang dipakai berapa, dan kemudian hasilnya bagaimana ya. Dengan mengikuti sampai selesai kita akan tahu semua jawabannya. Jangan lupa ya, tolong channel di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng sehingga bisa terima semua video-video terbaru saya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat untuk petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Nah, tonton sampai selesai ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa ya Pak? Oh, Hendy. Ini luas areal cabenya berapa ya Ko Hendy? Minimal 100 lawe bataan, perkiraan kurang lebih. Pengalaman Pak Ko Hendy dari nanam cabai seluas seperti ini, pendapatan atau penghasilannya berapa Pak? Ya, penghasilan yang udah. Ini yang lagi sekarang ngambil ini lagi metik cabai yang udah dapat 5 kintal lebih. Ini jenis cabainya jenis apa ya Ko Hendy? Apakah termasuk cabai rawit? Caplak. Caplak. Iya, caplak yang kecil. Caplak kecil. Bukan cengis, bukan lombok, ini caplak. Iya. Bukan rawit, bukan. Soal hamanya apa nih Ko Hendy? Namanya itu apa, leleer gitu Ya. leleer ya itu sebatas nyamuk gitu kan. Untuk mengatasi hama nih Ko Hendy biasa pakai apa? Udah dipakai apa segera sama itu apa ya yang kuning Sesuai info dari Ko Hendy tadi ya, kita coba lihat ya hamanya apa aja. Ini kita lihat, ini worang ya, worang. Jadi mirip worang padi, tapi ini bukan worang padi ya. Ini worang hijau ya. Biasanya worang itu menghisap pucuk-pucuk daun cabai ya. Nah, kemudian menimbulkan virus. Dan sebagai virus ya, virus keriting ya. Ini kita lihat nih, Bu. Ini kalau kita lihat mungkin bisa juga ini worang ya, karena kan dia mempergilirkan cabai dengan padi ya. Atau di samping-samping itu ada tanaman padi. Bisa juga worang ini worang padi ya, padi worang hijau ya, worang coklat. Tapi kalau dilihat bentuknya ini bukan worang seperti worang padi sawah ya, worang coklat, worang hijau, atau worang punggung putih, atau worang pecak bekaris. Tapi memang worang daripada cabai ya, tanaman cabai. Karena worang ini bisa kita temui di tanaman mangga, bisa kita temui di tanaman apel, bisa kita temui di tanaman jeruk. Dia menghisap ya cairan. Di samping hama worang tadi kita lihat juga kutu daun ya. Di kutu daun itu ada 3 macam dia. Ada aphids ya, seperti gambarnya aphids nih. Ada thrips itu agak panjang-panjang badannya. Kemudian ada kutu kebul. Nah, jadi ada 3 macam yang menyerang. Nah, kita melihat ya, petani mempersiapkan racun ya. Nah, ini 1 sendok. Ini bendas tulisnya ya. Ini bendas ya. Nah, 1 sendok ini berbahan aktif carbendazim untuk mencegah patek ya, Cercospora dan Phytophthora. Yang kedua botol nih, botolnya hijau ya. Nah, ini seperti yang dia katakan tadi itu, dia pakai Trisagra. Ya, tadi dikatakan dia pakai obat hama serangga itu pakai Trisagra. Satu tutup berarti 20 mili ya, 20 mili per tangki. Nah, 1 sendok bendas, satu tutup atau 20 mili Trisagra. Jadi dia pakai 2 macam saja ya, tidak macam-macam, tidak ada ya campuran lain ya. Sederhana dan efektif kita harapkan. Nah, sekarang petani melakukan penyemprotan ya dari racun yang disiapin tadi, Trisagra 20 mili per tangki, kemudian si bendas 10 gram per tangki ya. Dia memakai dosis rendah kelihatannya untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman cabainya.
Nah, perlu saya sampaikan Trisagra itu berbahan aktif acetamiprid ya, ampuh untuk membunuh kutu daun, apit, thrips, dan kutu kebul ya, serta serangga-serangga kecil lain termasuk ulat yang kecil ya. Sementara si Bendas itu untuk mencegah patek, Cercospora, dan Phytophthora. Ini sangat ampuh dipakai ya. Nah, cuma saya sarankan pakai Bendas itu seharusnya makainya 30 gram per tangki ya. Nah, aplikasi 1 kali seminggu, dan acetamiprid ini minimum itu memang dia kata anjurkan 20 gram per tangki ya. Nah, itu 1 kali 3 hari atau 1 kali seminggu tergantung penyerangan hama dan penyakitnya. Nah, ini kita lihat petani ini menyemprot cuma di atas saja semua ya. Sebaiknya kan harusnya masuk ke bawah-bawah itu, bawah atas bawah sehingga semua hama itu tidak terkendali, bisa dikendalikan ya. Nah, ini kalau kita katakan tadi cara sederhana dari petani itu mencegah hama dan penyakit tanaman cabenya ya. Banyak petani lain yang saya lihat memakai 3 atau 4 macam ya insektisida daripada campur, kemudian fungisida 2-3 macam mereka campur. Saya sarankan cukup pakai 1 insektisida, 1 fungisida aplikasi. Kalau dia bersifat kontak 1 kali 3 hari, kalau sistemik 1 kali seminggu. Itu cara hemat dan dipakai bergantian. 1 jam setelah aplikasi kita bisa melihat hasil penyemprotan yang dilakukan oleh petani tadi ya. Nah, kita lihat putih-putih itu kutu daun berjatuhan ya, kutu daun berjatuhan ke air. Nah, kita lihat ya, kutu daun berjatuhan. Memang kelihatannya tanaman ini. Nah, itu kita lihat ada worang tadi ya, worang juga ada. Ini ada worang juga, ada kumbang ya. Nah, berjatuhan hamanya di air ya. Ini kita lihat ini kita bisa melihat jenis hama apa saja yang ada dan jatuh ke air. Itu artinya dalam 1 jam aplikasi Trisagra berbahan aktif acetamiprid itu ampuh untuk melindungi, menyelamatkan tanaman cabai dari serangan hama ya. Ini kita lihat hamanya berjatuhan ya, terutama kutu daun, aphids ya. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan di daun juga ada, kita lihat thrips ya, yang nempel daunnya sudah tidak bergerak, mati itu ya. Jadi ini kita lihat petaninya memakai racun sederhana 1 macam, insektisida 1 macam, fungisida, tapi dia berhasil mengatasi hama dan penyakit tanaman cabenya. Nah, saya sarankan kalau seandainya petani punya obat cukup pakai 1 macam ya. Tapi kalau memang harus dipaksa, campur sekontak dan sistemik ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Kalau seandainya kita pakai kontak itu aplikasi 1 kali 3 hari ya. Kalau pakai sistemik itu aplikasi 1 kali seminggu. Jadi kalau seandainya kita mix antara kontak dan sistemik, cukup aplikasi 1 seminggu ya, 1 kali seminggu. Demikian juga dengan fungisida. Nah, ini kita lihat lalat ya. Lalat nih juga jatuh ya. Kalau fungisida juga seperti itu, sistemik dicampur dengan kontak, aplikasi 1 kali seminggu. Ya, tidak usah dipakai aplikasi 1 kali 3 hari kalau kita pakai sistemik. Sistemik itu insya Allah bisa melindungi tanamannya dari serangan hama ya atau penyakit itu 1 minggu. Bahkan ada racun atau obat-obat tertentu yang bisa bertahan di dalam tanaman itu sampai 2 minggu, 3 minggu ya. Seperti bahan aktif pimetrosin, thiomoctasam, itu bisa bertahan di dalam tanaman itu 2 sampai 3 minggu ya, sehingga aplikasinya lebih irit dan lebih sedikit. Nah, ini kita lihat lagi ya, tadi kita lihat di air ya, hama-hama berjatuhan. Ini kita lihat sekarang di daun ya, hama apa saja yang ada itu. Nah, kita lihat ada thrips ya, thrips yang mati ya, dengan memakai acetamiprid ya. Nah, ini kita lihat ada ulat juga ya, ulat mati tidak bergerak ya, ini ulat. Nah, jadi ini ulat yang bisa, kalau biasanya ulatnya agak kecil bisa dibunuh oleh Trisagra ya. Tapi kalau ulat agak besar kita mungkin perlu pakai insektisida lain. Ini kita lihat hama jatuh ya. Nah, ini kita lihat berjatuhan ya. Ini ulat nih ya. Ini ulat nih. Nah, ulat. Nah, kita lihat lagi ya. Apalagi yang bisa kita lihat yang berhasil dibasmi oleh Trisagra atau acetamiprid. Nah, ini kita lihat lalat ya. Nah, jadi cukup ampuh ya, walaupun dia
saya pernah membuatkan video ya, Trisagara ini mengatasi hama ya dengan bagus, walaupun dia termasuk kelas insektisida yang cukup tua. Terima kasih.